Bahkan ya, paham-paham LGBT ini dipaksakan di mana? Dipaksakan di anak-anak yang usia masih kecil sekali. Your parents screwed up. It's okay to say so. Hi kids. Hey kids. I want to talk to the kids. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Banyuwangi Aktivis Podcast. Saya Muhammad Noval Tartazani. Pada kesempatan yang lalu saya telah memberikan kepada pemirsa semua di sini ya satu video tentang penolakan LGBT di Banyuwangi. Nah, saya ingin memberikan beberapa klarifikasi ya kepada pemirsa semua agar tidak terjadi permasalahan di kedepannya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar yang ada di akun TikTok saya. Pertama-tama di sini ya saya klarifikasi terlebih dahulu kronologis dari kejadian tersebut. Kan sering ada yang bertanya ya, ini di mana kejadiannya, latar belakangnya apa, siapa sih ini kelompok ini. Informasi yang saya dapatkan, jadi nama kelompok ini adalah Pelangi Laros yang sedang waktu itu kita tolak ya. Jadi ada satu surat, nah ini bisa dilihat sendiri ya, satu surat yang kemudian beredar viral di Banyuwangi, yaitu surat dari komunitas Pelangi Laros yang bekerjasama dengan Gaya Nusantara, GA Nusantara Surabaya, yang akan mengadakan pertemuan penguatan jaringan komunitas pada hari Rabu 8 Maret 2023 di Kembang Langit Resto dan Cafe. Nah, pada hari itu sempat ya viral ya di sosial media, grup-grup medsos, grup-grup WhatsApp. Jadi di sana banyak sekali pertentangan pro dan kontra. Nah, kemudian pada saat itu Kembang Langit Resto dan Cafe memberikan satu klarifikasi resmi ya yang bisa dibaca di sini ya. Saya akan berikan klarifikasinya bahwa ternyata memang permohonan untuk adanya kegiatan itu kemudian ditolak oleh Kembang Langit Resto dan Cafe. Karena kebetulan juga Kembang Langit Resto dan Cafe juga mendapatkan penolakan. Pada akhirnya acara tersebut tidak bisa dilaksanakan di Resto Langit dan Cafe. Kemudian setelah itu informasi selanjutnya yang beredar bahwa kegiatan penguatan kelompok LGBT ini akan kemudian berpindah di Osing Deles. Nah, saat itulah kemudian video yang saya rekam kemarin. Nah, itu kronologisnya. Jadi agar semua tahu. Nah, di sini ya yang perlu saya tegaskan adalah kenapa di sini kelompok kami ya dari para aktivis di Banyuwangi menolak adanya LGBT dan menolak diadakannya suatu event penguatan komunitas LGBT di Banyuwangi. Nah, agar lebih jelas ya bahwa kami di sini menegaskan tidak ada yang namanya kita menolak hak asasi manusia. Setiap manusia berhak untuk mendapatkan segala kebebasannya, termasuk juga hak untuk hidup, hak untuk bekerja, hak untuk beragama, hak untuk berserikat dan berkumpul. Namun ada garis bawah di sini bahwa hak-hak tersebut ya itu juga harus memperhatikan hak-hak orang lain. Jadi tidak bisa kita kemudian bicara hak untuk hidup kemudian kita mengambil hidup dari orang lain. Nah, di sini yang perlu saya tekankan di sini adalah para kaum LGBT di sini itu kami tidak bermasalah dengan hak-hak mereka. Hak-hak mereka mau melakukan apapun kecuali hal-hal yang dilarang. Larangan terhadap LGBT ini ya yang jadi permasalahan adalah apabila dia ya LGBT ini kemudian memiliki satu pemahaman ide itu kemudian dia agendakan, dia kampanyekan. Ini yang jadi permasalahan. Jadi kenapa kok kita itu menolak adanya kelompok-kelompok yang bernafaskan ataupun membawa agenda LGBT? Karena mereka ingin memiliki tujuan untuk melegalisasi, untuk membenarkan aksi-aksi perbuatan-perbuatan LGBT. Jadi LGBT ini apa sih? LGBT ini kan seperti yang kita tahu kepanjangan dari singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, permasalahan-permasalahan yang kita alami ya di Indonesia ini sebenarnya masih tidak ada seberapanya. Yang lebih parah itu di luar negeri. Jadi di LGBT di luar negeri ini sangat luar biasa. Bahkan ya paham-paham LGBT ini dipaksakan di mana? Dipaksakan di anak-anak yang usia masih kecil sekali. Nah, ini ada video menarik yang bisa kita tonton bersama, yaitu tentang bagaimana parahnya kaum LGBT ini untuk menyasar anak-anak agar membiasakan dirinya ya memiliki agenda untuk memberikan pemahaman. Kita lihat bersama. Saya ingin juga menonton bersama ya video ini ya. Baru-baru aja ini viral sekitar ya beberapa hari yang lalu lah. Sampai sekarang ini masih viral. Oke, kita lihat bersama ini videonya, saya persingkat ya. Nah, ini adalah tentang seorang wanita yang mendapatkan ancaman karena apa? Karena dia membongkar suatu video. Nah, ini bisa dilihat seorang yang bernama Jeffrey Mars. Ini memiliki agenda untuk mengajak anak-anak kecil agar apa? Agar menentang orang tuanya, agar dia jangan ikut dengan orang tuanya, tapi silahkan kamu ikut ke saya saja. Saya akan bercerita dengan kamu semua. Saya akan memberikan satu pemahaman. Dia akan memberikan pengajaran bahwa gender itu ya tidak hanya laki dan perempuan, tapi ada gender inilah, itulah, dan lain sebagainya. Ya, ini paham-paham sesat yang dibawa dari barat ya, seperti itu. Nah, Stop telling trans people that we're inspirational.
telling kids to go on your Patreon and chat to you privately without their parents knowing. Okay, so I did a little bit of digging. Hi, kids. Hey, kids. I want to talk to the kids. Hi, kids. Hey, kids. So yeah, there's a lot of videos of them addressing kids. Now, the main video I want to talk about. Your parents screwed up. It's okay to say so. That's why I made a Patreon. So you want to talk to kids whose parents have screwed up. Why? Why you want to talk to these particular kids? Why? That's why I made a Patreon, so that we could talk about it. Ini si Jeffrey Mars ini mengumpulkan anak-anak kecil untuk dia kasih doktrin. Nah, ini bisa dilihat nih. Hai anak-anak. Hey kids. I want to talk to the mereka kids. ini menyasar anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu paling mudah untuk disasar. Nah, si ibu yang saat ini kemudian mendapat serangan dari berbagai pihak, bahkan terdapat ada ancaman pembunuhan kelompok-kelompok kiri ya, kalau pada di luar negeri itu pro LGBT itu disebut dengan kelompok kiri. Nah, ini yang jadi masalah adalah ketika hal ini menjadi membesar, kita akan mengalami hal yang sama di Indonesia. Nah, ini harap menjadi concern kepada semua stakeholder yang ada di sini, orang tua, masuk juga pendidikan. Jangan sampai ini masuk ke lembaga pendidikan kita, jangan sampai ini masuk ke paham-paham yang sangat berbahaya nih. Dampaknya adalah kita akan berdampak sistemik. Jadi sekali lagi kita di sini tidak menolak hak-hak daripada orang-orang itu untuk hidup. Silahkan kita hidup. Silahkan Anda mau melakukan, Anda mau berpikir memiliki ide ataupun memiliki pikiran. Anda suka sesama jenis, Anda suka dengan batu sekalipun, silahkan. Asalkan tidak diungkapkan, tidak dikampanyekan. Anda mau berpikir Anda suka dengan seorang anak kecil, di pikiran Anda tidak dihukumi apa-apa, dan kami tidak bisa menghukumi. Kami tidak ada masalah dengan jika Anda menahan diri Anda karena Anda mungkin memiliki kelainan ya, memiliki kelainan psikologis, Anda suka dengan sesama jenis, kemudian Anda simpan untuk diri Anda sendiri, itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah jika Anda mulai keluar mengkampanyekan ya bahwa itu adalah hal benar, kemudian Anda membuat kelompok ya, komunitas untuk melegalkan kegiatan-kegiatan tersebut, aksi-aksi tersebut, perbuatan-perbuatan berhubungan sesama jenis tersebut. Nah, ini yang menjadi permasalahan di peradaban kita, di budaya kita, di kultur kita, di masyarakat kita. Nah, ini jadi permasalahan yang kami garis bawah. Jadi itu sama saja seperti ini. Jika saya memberikan satu contoh ya, gambaran ya, bahwa kita misalkan kalau mau suka dengan seseorang, misalkan anak kecil, ketika kita berbuat misalkan perbuatan bisa bersetubuh dengan seorang anak misalkan, nah itu adalah suatu perbuatan pidana yang diatur di Indonesia untuk dapat dijatuhi hukuman pidana. Namun ya, ini ada garis bawahnya. Jika itu Anda hanya berpikir saja, Anda punya ketertarikan dalam diri Anda, kemudian Anda bersabar, itu sangat baik buat Anda. Artinya Anda bisa menahan diri Anda bisa, dan itu tidak merupakan kejahatan jika Anda memiliki niatan tapi tidak dilakukan. Yang jadi masalah adalah ketika Anda punya niatan kemudian melakukan. Bagaimana? Coba bayangkan ya. Ini sederhana. Kita membayangkan jika ada orang punya agenda untuk melegalkan misalkan persetubuhan kepada anak usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Itu tidak ada bedanya. Sama seperti orang memiliki kelompok yang untuk melegalkan misalkan ya buka-bukaan telanjang di jalan raya. Itu kalau mau menggunakan ide-ide barat silahkan. Tapi ingat, kita di Indonesia hidup dengan suatu falsafah yang namanya Pancasila, di mana falsafah Pancasila itu memiliki sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima sila ini yang menjadi nilai-nilai core values dari Indonesia, dari masyarakat Indonesia. Tentu saja ya, Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan tidak memiliki akses apapun, tidak memiliki satu poin yang dapat mendukung atau melegalkan aksi-aksi LGBT, karena hampir semua agama, jika kita lihat ajarannya, baik itu di kitab-kitab Al-Quran, baik itu di kitab-kitab Bible, kita bisa lihat di Alkitab ya, kitab-kitab agama Hindu. Saya yakin tidak ada hal yang bisa membenarkan perbuatan misalkan melakukan hubungan sama jenis. Kita tidak bisa melegalkan action itu, aksinya itu yang tidak bisa dilegal. Dan ide tentang pelegalan itu juga tidak boleh, karena itu bertentangan dengan natur kita, alamiah kita. Jadi secara filosofis kita bisa melihat bahwa segala sesuatu ya sudah dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Esa, dengan sebuah ketetapan bahwa ada laki, ada perempuan,
alamiah kita ini sudah jelas. Memang ada misalkan orang yang memiliki kelainan dua kelamin, itu juga dalam tanda kutip itu kelainan, dan itu nanti mereka akan diperkenankan untuk memilih. Tapi bagi kita yang sudah menjadi seorang laki-laki, ya bertindaklah selayaknya seorang laki-laki, dan bagi Anda yang seorang perempuan, bertindaklah selayaknya orang perempuan. Oke, mungkin itu dulu ya dari saya. Sekian dulu, nanti kita akan update lagi ada aksi-aksi apa di Banyuwangi, kemudian ada isu-isu apa. Cek juga video tentang bagaimana yang saya akan berikan tadi itu di link. Jadi saya linkkan ke videonya dari Al Jazeera, bagaimana seorang perempuan seorang muslim perempuan yang kemudian tidak ingin anaknya untuk didoktrin oleh seorang transgender, yang mana transgender ini memiliki satu agenda untuk memasuki otaknya anak-anak ini, untuk mengajarkan bahwa silahkan kalau mau jadi transgender boleh saja, silahkan mau jadi transgender, dan mengajak mereka untuk menjadi transgender. Jadi seakan-akan mereka mengkader anak-anak ini supaya menentang orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya ikut melakukan hal-hal yang bisa kita bilang sangat jauh sekali dengan nilai-nilai moralitas yang kita pahami sebagai orang Indonesia. Oke, sudah lama sekali, cukup sekian. Jangan lupa jika Anda suka dengan video ini, klik like and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.